warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Tuti Nurjani SE, nomor peserta 2021-022-101-002, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 angkatan kedua, LPTK UPS Tegal, asal Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara. Akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran di SMA Raudadana dengan materi pendapatan. Suatu wilayah dalam kurun waktu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat atau suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ya. Selain itu apa lagi? Keren. Manfaat dari pendapatan nasional yaitu 1. Menilai prestasi dan keberhasilan negara di bidang ekonomi. 2. Menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara dari tahun ke tahun. 3. Mempertegas struktur perekonomian negara. 4. Paham perbandingan di perekonomian negara lain. 5. Menjadi dasar pertimbangan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Iya, bagus ya. Baik, kalian sudah ingat materi kemarin. Sekarang hari ini Ibu akan melanjutkan materi ya. Dengan KD subtopik, yaitu menganalisis konsep komponen penghitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Ibu akan kalian menyaksikan tayangan tontonan berikut ini ya. Ibu akan tayangkan sebuah video, silakan kalian perhatikan video ini ya. Realisasi APBN tahun 2018 sangat baik dan optimal. Pendapatan negara mencapai 102,5% dari target total belanja negara mencapai 99,2%. Meski menghadapi banyak tantangan, pendapatan negara tahun 2018 mampu melampaui target hingga mencapai 1.942 triliun lebih atau 102% dari target APBN. Penerimaan ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 13% dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tumbuh 30%. Hingga penerimaan juga diimbangi dengan belanja yang sangat baik untuk keuangan. APBN kita pelaksanaan 2018
Pendapatan negara kita mencapai 102,5% atau dalam hal ini terrealisir 1.942,3 triliun, lebih besar 2,5% dari target APBN sebesar 1.894,7 triliun. Ya, baik ya. Jadi kalian tadi sudah menonton video tadi. Ini adalah kaitannya dengan pendapatan nasional. Jadi penerimaan negara itu sangat menentukan seberapa besar pendapatan nasional. Ya. Perhatikan, Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan komponen pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Kompetensi dasarnya ya masih seperti lanjutan materi kemarin, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Ya, tujuan dari pembelajaran ini kalian dapat menghitung pendapatan nasional, dapat menjelaskan pendapatan per kapita, dan menjelaskan distribusi pendapatan. Jadi tujuan kita mempelajari materi pendapatan nasional itu untuk mengetahui perkembangan perekonomian negara dan melihat apakah masyarakat melihat kesejahteraan masyarakat. Ya kan anak sekalian, ini komponen pendapatan nasional ya. Domestik bruto itu adalah atau disebut juga PDB. PDB adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing yang ada di dalam negeri. Misalkan ada perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia, itu dihitung di dalam PDB ya. Nah, selanjutnya adalah kita mencari GNP. GNP adalah Gross National Product. GNP itu tadi PDB itu domestik ya, kalau GNP adalah secara nasional. Untuk mencari GNP yaitu warga negara Indonesia ya yang ada di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya TKW ya, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, lalu dihitung, lalu dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Jadi warga negara asing yang bekerja atau domisili di Indonesia, perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia itu tidak dihitung di dalam GNP. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui GNP, kita mencari namanya NNP. NNP adalah Net National Product. NNP adalah produk nasional bruto ya. GNP tadi dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, setelah kita mengetahui NNP, kita mencari NNI. Bagaimana cara mencari NNI? NNI adalah NNP tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui NNI, baru kita mencari PI. Apa itu PI? PI itu adalah pendapatan perseorangan. Nah, bagaimana cari PI? Mencari PI adalah NNI tadi, Net National Income, ya, income ya, sebagai pendapatan dikurangi dengan pajak, ya, dikurangi dengan laba tahan, ya, dikurangi dengan iuran-iuran, lalu ditambah dengan transfer payment. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui PI, baru kita mencari DI. DI itu apa? DI itu adalah disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, untuk mencari DI yaitu PI. Ya, PI tadi dikurangi pajak langsung. Ya, itu ya. Ini adalah komponen-komponen cara menghitung pendapatan nasional. Sampai di sini jelas? Jelas. Bisa mengerti ya? Bisa. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, lihat ini ada contoh soal. Nah, terlihat di sini ya, di slide ini. GDP. GDP-nya berapa? Nah, ini dalam miliar ya, misalnya ini. GDP 2000 di sini ya, misalkan GDP 2000, GDP dikurangi pendapatan luar negeri.
baru GNP tadi dikurangi penyusutan atau depresiasi menghasilkan NNP yaitu 1.850. Nah, setelah kita memakai NNP tadi ya, perhatikan ini. Di NNP tadi dikurangi pajak tidak langsung yaitu 40. Setelah itu menghasilkan NNI. Ya, setelah kita tahu NNI-nya, baru kita mencari apa namanya? Untuk mencari PI itu NNI tadi ya dikurangi dengan pajak perseorangan, tambah ditahan, iuran asuransi, lalu ditambah dengan transfer payment. Setelah kita mengetahui PI, kita mencari apa? DI. DI itu adalah disposable income. Disposable income adalah pajakan. Untuk mencari DI tadi yaitu PI yang sudah kita ketahui dikurangi dengan pajak langsung. Ini ya contoh soalnya, bisa dipahami ya? Cara menghitungnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada perhitungan metode pendapatan nasional. Jadi selain ada konsep penghitungan tadi, komponen-komponen pendapatan nasional tadi, ada GDP, ada PDB, ada DNP, ya, ada NNP, ada NNI, ada PI dan ada DI. Nah, sekarang ada tiga metode penghitungan pendapatan nasional. Ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kalau pendekatan produksi ini, ya PI dikali Q, harga pertama ya, harga pertama dan kuantitas yang dihasilkan pada barang pertama ditambah dengan harga yang kedua dikali kuantitas hasil dari harga kedua dan seterusnya. Jadi PI kali QI ditambah P2 kali Q2 ditambah dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pendapatan rumusnya adalah R tambah W tambah I tambah P. Artinya rent itu apa? Sewa. Kalau dalam komponen faktor produksi itu adalah misalnya kita punya faktor produksi tanah, itu disewakan ya. Jadi itu merupakan suatu pendapatan. Rent itu sewa ditambah dengan which itu adalah apa? Upah. Misalkan dalam faktor produksi tenaga kerja kita memperoleh penghasilan yang berupa upah. Selanjutnya adalah investasi. Interest adalah kan I adalah interest. Interest adalah bunga. Bunga itu ketika kita memiliki modal. Balas jasanya kita memperoleh bunga. Selanjutnya yaitu profit. Profit adalah laba. Itu faktor produksi ketika kita memiliki jiwa kewirausahaan, ya, kita jadi pengusaha kita memperoleh laba. Itu balas jasa atau keuntungan yang kita dapatkan. Itu adalah pendekatan pendapatan. Selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, ini di sini ya ada konsumsi, ada investasi, ada yaitu government, ada ekspor dikurangi impor, ya. Nah, itu ditambah konsumsi, investasi, government itu adalah pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Ya. Jelas ya? Ya. Selanjutnya, ini contoh cara menghitung pendekatan produksi. Perhatikan di layar ini ya, anak-anak sekalian. Perhatikan cara menghitungnya bagaimana ini. Jadi untuk menghitung pendekatan produksi kita menghitung nilai tambahnya. Apa itu nilai tambah? Misalkan ya dari faktor produksi saya kita memiliki suatu barang dari bahan mentah ya, misalnya kayu ya, kayak gelondongan. Ketika diproduksi pertama harganya nilai produksinya 100. Lalu dari kayu kita gergaji menjadi kayu balak misalnya ya. Nah, nilai produksinya sudah bertambah nilainya yaitu menjadi 400. Nah, selisih daripada itu berapa? 300. Nah, itu namanya nilai tambah. Setelah itu kayu yang sudah berupa balak atau papan ya, itu kita buat perabot. Misalnya nilai produksinya itu harganya misalnya 1.200.000. Nah, dari penggergajian
ditambahnya adalah 800. Dari mana 800? Yaitu selisih antara 400 dan 1.200.000. Sehingga sudah menjadi kursi. Nah, selanjutnya dari perabot tadi yang masih berupa belum dijual ya, belum dijual ke pasaran. Nah, setelah itu perabot itu jadi harga jualnya yaitu 1.600.000. Nah, nilai tambahnya berapa? 400. Dari mana 400? Ya, dari selisih antara perabot yang sudah kita habis jual, belum di finishing yang bagus. Nah, itu setelah itu kita buat menjadi bagus, menjadi perabot yang siap untuk dijual. Nilai jualnya yaitu nilai produksinya adalah 1.600.000. Selisih antara itu adalah nilai tambahnya yaitu 400. Nah, nilai tambah itu yang merupakan cara menghitung pendekatan produksi. Sampai di sini ada yang jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, ya Ibu akan jelaskan ini pendekatan contoh soal ya. Misalnya pendekatan pendapatan. Bagaimana cara menghitung pendapatan? Misalnya di contoh soal ini. Oh, ternyata rent sewa sebesar 2 juta. Nah, Wix upah sebesar 750. Interest itu bunga sebesar 400 dan profitnya sebesar 100. Itu dijumlah menghasilkan semuanya 3.250. Jelas ya? Ya, selanjutnya ini pendekatan pengeluaran. Nah, lihat ini ya. Misalkan ada, perhatikan ya. Misalkan ada pendekatan pengeluarannya. Konsumsinya berapa? Konsumsinya 125 misalkan. Investasinya berapa? Investasinya misalnya 130. Governmentnya, pengeluaran pemerintah misalkan 150, 700. Nah, lalu ditambah dengan ekspor kurangi impor. Ekspor 225, 250 dikurangi 170, 500. Hasilnya adalah 405, 700 ditambah dengan 54, 750. Ya, hasilnya adalah 450. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya materi tadi? Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Ya, masih semangat? Masih. Nah, sekarang ini ya perhatikan konsep pendapatan per kapita. Ya, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah ya tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan cara membagi jumlah pendapatan nasional biasanya dalam bentuk PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Contohnya rumusnya ini pendapatan per kapita pendapatan nasional atau PDB ya, biasanya itu dalam bentuk PDB dan dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, berikutnya distribusi pendapatan ya. Ini ada. Apa itu distribusi pendapatan? Agar suatu negara bisa dianggap sejahtera adalah dengan melihat bagaimana negara tersebut mendistribusikan pendapatan nasionalnya. Apakah pendapatan didistribusikan secara merata atau malah timpang? Nah, untuk hal itu terdapat ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan produksi pendapatan melalui koefisien Gini. Ya, koefisien Gini itu bisa dilihat melalui kurva Lorenz. Nah, ini ketimpangannya lihat ini ya. Kalau kelompok termiskin misalkan 40% kurang daripada 12% ya, itu berarti ketimpangannya tinggi. Kalau kelompok 400 ya 40% termiskin pengeluarannya ya itu antara 12 sampai 17% dari seluruh pengeluaran itu
tingkat ketimpangannya adalah sedang. Dan kelompok 43 termiskin pengeluarannya lebih besar dari 17%, maka tingkat ketimpangannya adalah rendah. Nanti selanjutnya Ibu akan lihatkan pada kurva Lorenz, ya. Jadi kurva Lorenz itu, ya, perhatikan ya. Ini kurva Lorenz, ya. Kurva Lorenz itu, ya, menghitung pendapatan per kapita, ya, pendapatan penduduk, pendapatan nasional, pendapatan per kapita, pendapatan masyarakat dibagi dengan jumlah penduduk. Kalau tingkat, ini perhatikan ya, ini. Kalau letak diagonalnya itu mendekati 0, maka tingkat ketimpangannya rendah, kecil. Tapi kalau diagonalnya menjauh dari 0, misalnya dia kurvanya itu agak lebar, ya, itu maka ketimpangannya sangat besar. Bisa ya, bisa dipahami? Kayak di sini. Semakin jauh garis kurva Lorenz dari diagonal itu yang begini ya, maka tingkat ketidakmerataannya tinggi. Kalau semakin dekat jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, ya, diagonal begini ya, maka tingkat pemerataan distribusi pendapatnya rendah, kecil, gitu ya. Jadi distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien Gini-nya mendekati 0. Kalau sebaliknya, kalau distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai koefisien Gini-nya semakin mendekati 1. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, dari segala kesimpulan materi pendapatan nasional ini, ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan atau meningkatkan pendapatan nasional? Pertama, dari meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang, baik dari sektor ekonomi tanpa harus meningkatkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Jadi meningkatkan sektor-sektor produksi. Yang kedua, harus meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional formal dengan pemberian pelatihan-pelatihan. Misalnya meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk mengembangkan usaha. Dari siapa? Investasi harus ditingkatkan. Mendorong investasi, ya. Yang keempat, yaitu mendorong meningkatkan perkembangan industri kecil rumah tangga sebagai pengembang sekaligus mitra bagi pergerakan industri menengah dan industri besar. Yang kelima, membuka dan meningkatkan kesempatan untuk melaksanakan investasi bagi para pemilik modal, yaitu melalui penanaman modal dalam negeri ataupun melalui jalur luar negeri atau PMA. Jelas ya? Ini kesimpulan daripada bagaimana kita harus pemerintah atau suatu negara dapat meningkatkan pendapatan nasional. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang Ibu tadi materi sudah disampaikan. Ibu sudah bagikan kalian subtopik pada masing-masing kelompok, ya? Sudah. Kelompok 1, ketuanya siapa? Ya. Kelompok 2 sudah dipilih ketuanya, kelompok 3 sudah. Dari diskusi ini, teknik permainannya, ya. Nanti kalian masing-masing sudah menentukan ketua kelompok, nanti ketua kelompok sudah menentukan staf ahli. Masing-masing staf ahli silakan mewakili 2 orang pergi untuk mencari data informasi terkait dengan subtopik yang sudah diberikan. Pergi di kelompok 1, pergi ke kelompok 3, pergi ke kelompok 2 dan pergi ke kelompok 3 dan mencari informasi terkait subtopik yang sudah diberikan. Selanjutnya begitu pula kelompok 2 juga, ya, staf ketuanya memilih staf ahlinya untuk beralih bergabung dengan kelompok lain untuk mencari informasi terkait subtopik yang telah ibu berikan. Selanjutnya kelompok 3 juga, ya, bisa dipahami? Bisa.
materi surat itu kembali kepada kelompok A. Asal. Ya, silakan masing-masing. Kita bagi dengan masing-masing staf ahli. Pergi. Ayo cepat. Ya. Masing-masing kelompok 1 ada yang ahlinya di kelompok 2 dan kelompok 3. Begitu pula kelompok 2. Ya, pergi ke kelompok 1. Sekarang silakan masing-masing staf ahli topik pembahasan yang sudah diberikan tadi. Jadi masing-masing yang sudah pergi di ketua kelompok baik, cukup ya. Waktunya cukup. Silakan masing-masing kelompok staf ahli tadi kembali ke kelompok asal. Ayo, silakan. Bisa langsung disamping tahu. Ya, tahu ya. Oke, sudah. Udah ya. Sekarang silakan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan ya, meresum, mengumpulkan kesimpulan dari informasi dari masing-masing subtopik yang tadi Ibu berikan. Jadi semua materi sudah diterima oleh masing-masing kelompok. Disampaikan ya. 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 Nah, silakan kelompok 1 menyampaikan presentasinya hasil pencarian informasi yang diwakilkan oleh staf ahli kelompok lain. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi tadi. Ya, kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Konsep pendapatan nasional. Terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk dapat mengetahui pendapatan nasional pada suatu negara. Di bawah ini merupakan beberapa konsep pendapatan nasional, dan antaranya sebagai berikut. 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah jumlah total barang serta jasa juga yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau juga domestikum di dalam suatu periode. Rumus dari produk domestik bruto adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri atau PMDN tambah pendapatan asing dalam negara. 2. Produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan total jumlah produk barang atau juga jasa yang diproduksi oleh masyarakat pada suatu negara di dalam periode tertentu, umumnya di dalam suatu tahun. Rumus dari produk nasional bruto adalah GNP sama dengan pendapatan warga negara asing atau WNI dalam negara ditambah pendapatan warga negara asing atau WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negara. 3. Produk nasional neto atau PNB. Produk nasional neto ialah jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Rumus dari produk nasional neto adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. 4. Pendapatan nasional neto NNI. Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang dihitung dengan berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilih. Rumus dari pendapatan nasional neto adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi luraan atau laba dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau BI. Pendapatan yang siap dibelanjakan
dibelanjakan atau disebut income merupakan suatu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga bisa dibelanjakan atau juga disimpan dalam bentuk investasi. Rumus dari pendapatan yang siap dibelanjakan adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Itu saja dari kami. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan. Ketua kelompoknya menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan membacakan macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional terbagi atas 3, yaitu metode pendekatan nilai produksi, metode pendekatan pendapat, metode pendekatan pengeluaran. 1. Metode pendekatan nilai produksi rumusnya adalah Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 tambah PN kali QN. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis P1, QN sama dengan jenis barang PN, P1 sama dengan harga barang P1, P1 sama dengan harga barang P1, PN sama dengan harga barang PN. 2. Metode pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan wage atau upah atau gaji, R sama dengan rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya, I sama dengan interest atau bunga. 3. Metode pengeluaran. Rumusnya adalah C tambah investasi tambah government atau pengeluaran pemerintah tambah ekspor dikurangi impor. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan diskusikan. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, biasanya dalam PDB, dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Rumus pendapatan per kapita, pendapatan nasional, jumlah penduduk, mengukur tingkat ketimbangan distribusi pendapatan itu dengan koefisien Gini. Koefisien ini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Ya, terima kasih kelompok 3 setelah menyampaikan presentasinya. Ya, semua kelompok sudah menyampaikan presentasinya. Nanti masing-masing subtopiknya baru dijadikan satu ya, disimpulkan. Oke, baik. Sekarang saya kasih kesempatan masing-masing dari kelompok kalian menanggapi atau ada yang mau ditanyakan kepada masing-masing kelompok, silakan. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Ada menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya wakil dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai materi yang mereka bahas. Apa yang bisa dibuktikan distribusi pendapatan itu baik berdasarkan kurva Lorenz? Ya, Terima kasih. ya kelompok 3 silakan bisa menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan saya. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmeratannya. Semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi pemerataan distribusi pendapatannya. Itu saja jawaban yang saya bisa berikan. Ya, jelas ya kelompok 1. Ya. Jadi dapat terlihat seberapa besar ketimpangan distribusi pendapatan itu bisa dilihat dari kurva Lorenz. Jaraknya mendekati diagonal 0 ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan
menjadi pendapatan nasional. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Konsep pendapatan nasional sebagai berikut: 1. Produk domestik bruto atau GDP. 2. Produk nasional bruto atau GNP. 3. Produk nasional neto atau NNP. 4. Pendapatan nasional neto atau NNI. 6. Pendapatan dibelanjakan atau di saja jawaban dari kami yang 1. Iya. Bisa mengerti kelompok 2 tadi? Bisa, Bu. Baik ya. Ibu cukupkan sampai di sini dari materi, serangkaian materi, dan kalian sudah melakukan diskusi. Ibu akan beri kesimpulan dari materi ini. Apa saja yang bisa kita pahami dari materi pendapatan nasional? Pertama, kita sudah mengetahui ya konsep dari pendapatan nasional. Apa saja? Ada PD, PDB, ya, ada GN, NNP, NNI, PI, dan DI. Lalu ada metode pendekatan, ada 3 ya. Metode pendekatan produksi dan pendekatan Nah, selanjutnya apa lagi yang kita pahami hari ini? Yaitu pendapatan per kapita. Apa fungsinya pendapatan per kapita? Yaitu pendapatan domestik bruto ya, pendapatan penduduk dibagi dengan jumlah penduduk. Artinya apa? Kalau semakin banyak, semakin besar pertumbuhan penduduk, maka semakin kecil pendapatan per kapita. Sebaliknya, kalau makin kecil jumlah penduduk ya, maka ketika PDB-nya besar, jumlah penduduknya kecil, maka pendapatan per kapitanya akan besar. Jadi jumlah penduduk itu seberapa besar pendapatan PDB-nya ditentukan oleh pertambahan penduduk. Gitu ya? Dan nanti kita lihat distribusi pendapatannya, ya, pendapatan per kapita itu apakah bisa membawa kesejahteraan masyarakat atau tidak, ya, bisa dilihat dalam nanti kurva Lorenz. Gitu ya kesimpulan materi kita pada siang hari ini terkait dengan pendapatan nasional. Oke. Sebelum Ibu tutup, ya, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Kesan dari pembelajaran kita pada hari ini? Semangat ya? Semangat. Jadi Ibu harap, ayo jangan hanya beberapa teman yang aktif dalam berdiskusi. Semua harus memiliki kontribusi untuk menyampaikan pendapat dalam terkait materi. Kita mencari materi berreferensi dari semua sumber. Ya. Ibu mengapresiasi diskusi kalian hari ini. Kalian sudah bisa menyimpulkan dari serangkaian dari materi pendapatan nasional dan mengikuti serangkaian pembelajaran ini. Ya, Ibu, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya Ibu pesan jaga kesehatan ya. Nanti kita akan bertemu kembali, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya pada minggu depan. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa. Satu dari kalian silakan memimpin doanya. Teman-teman dari itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang.